Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu makan riba yang berlipat-lipat. Semakin berganti zaman, bertambah masa, bertambah dari bulan ke tahun, dia terus berlipat dan orang makin terlilit, makin sulit, akhirnya tergadai rumah, tergadai harga diri, akhirnya mati dalam keadaan riba. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah, di Madinah itu bukan kota yang kosong. Di Madinah itu sudah diisi komunitas-komunitas. Nah, di sana ada komunitas Arab, tapi juga di sana ada komunitas Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Dan memang tradisi Yahudi ini adalah rentenir. Maka Nabi SAW membuat pasar baru yang disebut dengan pasar Islam. Orang boleh masuk ke dalam pasar Islam ini setelah dia belajar fikih muamalah. Jadi fikih itu dibagi, ada namanya fikih ibadah, bagaimana sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Ada lagi satu namanya fikih munakahah, terkait dengan nikah, wali, khulu, talak, rujuk, dan lain sebagainya. Ada lagi yang disebut dengan fikih siasah. Fikih siasah itu politik, bagaimana mengangkat pemimpin, bagaimana mengangkat wakil pemimpin, bagaimana cara bermusyawarah. Satu lagi ada namanya fikih muamalah, bagaimana gadai, pinjam meminjam, jual beli, bagaimana transaksi hutang piutang, bagaimana cara. Dan ini diatur semua dalam hukum yang disebut dengan fikih, bicara halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, dan lain sebagainya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu seandainya dia datang ke kota Madinah itu hanya mengajarkan puasa Senin Kemis, mengajarkan sholat berjamaah, orang Yahudi tidak marah. Kenapa orang Yahudi marah? Karena dia dianggap mengacau, mengobrak-abrik, memporak-porandakan ekonomi riba yang sudah beranak pinak, yang sudah mencengkram masyarakat yang ada di kota Madinah hari itu. Sampai akhirnya Madinah memang betul-betul bersih dari riba. Dibangunlah Baitul Mal. Jadi untuk yang sholat ibadah itu namanya Baitullah, masjid. Dan untuk bersifat ekonomi ini ada Baitul Mal. Baitul Mal itu diisi oleh 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, harta rampasan perang. Jadi orang yang terlilit utang, 1/8 dari zakat itu untuk membantu, sehingga satu pintu. Jadi Nabi SAW tidak hanya sebagai tokoh agama, tapi juga tokoh negara. Dan itu diakui oleh para orientalis. Rukun negara itu ada 5, ada wilayah kekuasaan, ada pemimpinnya, ada pemerintahannya, ada hukum undang-undangnya, dan ada rakyatnya. Kalau diterapkan kelima ini ada pada diri Nabi SAW. Ada wilayah kekuasaan, Makkah, Madinah. Ada penguasanya, Nabi Muhammad. Ada pemerintahannya, sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah. Kemudian ada hukumnya, itulah Al-Quran dan Sunnah. Dan ada rakyatnya, itulah kaum muslimin yang ada di wilayah kekuasaan tersebut. Walaupun Nabi tidak menyebut dirinya presiden, sultan, raja, tapi rukun itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka politik itu siyasatuddin wa daulah, ikut mengatur bagaimana agama dan negara. Jadi ketika hari ini Islam ini dikerdilkan, dikebiri, diminimkan, diminimalisir, Islam hanya dibatasi pada 3 aspek saja. Saat lahirnya akikah, nikahnya walimah, meninggalnya takziah. Seolah-olah Islam hanya itu saja. Silakan kamu berusaha dengan riba, halal haram, pakaianmu terserah mau pakai gaya apa, hidupmu gaya Yahudi Nasrani. Tapi yang penting bahwa kamu lahir, anakmu lahir, kamu undang tetangga, makan kambing bersama. Setelah itu nanti saat engkau menikah, undang lagi orang, saat mati nanti orang tahlilan. Selesai, itulah Islam. Maka dibantah, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah total. Maka kata Buya Muhammad Nasir, kamu seorang da'i kalau menyampaikan Islam ibadah, tidak akan ada larangan. Kita lihat Islam ibadah, tabligh akbar, pengajian, salawatan, maulidan, mau kumpul satu stadion, biarin aja. Islam ibadah, ritual, biarkan. Islam ekonomi, awasi.
Islam politik habis. Jadi kesalahan Abdul Somad adalah ketika menyentuh ekonomi dan politik. Mestinya kalau mau selamat, nggak ada haters, nggak diganggu buzzer, jangan sentuh yang dia ini. Ketika saya membuat gerakan belanja ke warung tetangga, itu asal muasal orang marah. Anti kebinekaan, tidak nasionalis. Kenapa? Karena gaung ini sangat besar. Kalau kamu belanja kepada saudaramu, untungnya banyak, dia akan bersedekah, dia akan bayar zakat, dia akan bangun masjid. Belanja ke warung tetangga, itu kemarahan yang luar biasa. Dan di mana-mana ceramah saya itu isinya 3. Pertama, perbaikan pendidikan, masukkan anak ke pondok pesantren. Kedua, perbaikan ekonomi, belanja ke warung tetangga, hidupkan ekonomi umat. Ketiga, perbaikan politik, pilih anggota legislatif, anggota dewan, kabupaten, kota, provinsi, DPR RI, DPD, pilih kepala daerah yang pro kepada ajaran Islam, maka ini mengusik ketentraman sebagian orang. Tapi saya tidak peduli itu. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya dipelajari di kampus, tidak hanya didiskusikan di ruang kelas. Dia mesti menjadi pengetahuan umum dalam tabligh akbar, tanah lapang, dan lain sebagainya. Bahwa kita mau memaksa orang untuk senang dengan kita, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau paksa orang, kau paksa dirimu untuk mengikut selera orang di dunia ini, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam mengatur segala aspek. Andai masuk lalat ke dalam air minum kita, maka sesungguhnya Islam juga mengatur. Idza waqa'az zubafu fi ina'i ahadikum. Kalau masuk lalat ke tempat air minum kamu, falyughmishu, celupkanlah. Fa inna fi ihda jinahaihi da'an. Dalam satu sayapnya ada penyakit, tapi di salah satu sayap lagi ada penawar obat. Sampai masalah sekecil itu pun diatur Islam. Apalagi masalah ekonomi dan politik. Nah, jadi kenapa terjadi apa yang Bapak risaukan hari ini? Karena umat Islam dari dulu memang sudah dijauhkan dari aspek ini, aspek ekonomi dan politik. Ketika Belanda datang, dulu kita diajarkan bahwa Belanda datang mengambil rempah, kan itu dulu diajarkan. Belanda datang mengambil rempah-rempah kita. Saya ingat pelajaran PSBB, PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Belanda VOC datang mengambil rempah. Tapi setelah lama-lama saya berpikir, apa sih sederhana itu? Dia bawa kapal laut dari Eropa sana, Belanda, menyeberangi lewat Cape Town, Afrika Selatan, lewat India, masuk ke Sumatera, ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hanya untuk ngambil cengkeh. Dia cukup pergi ke India kalau hanya untuk rempah. Ternyata apa yang dilakukan oleh Belanda? 1297 adalah meninggalnya Sultan pertama Islam di Nusantara. Namanya Meraselu. Meraselu, bukan nama Islam. Suatu malam dia bermimpi, datang orang bersorban putih meludahi mulutnya. Ketika dia terbangun, dia sudah bisa baca Quran. Namanya berubah menjadi Malikul Saleh. Malikul artinya raja, Saleh raja yang soleh. 1297, 800 tahun yang lalu, dialah sultan yang pertama kerajaan Pasai Aceh, bergelar Malikul Saleh. Anaknya Malikul Zahir. Artinya tidak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba umat Islam punya kerajaan Islam. Kalau tidak, dakwah sudah datang duluan. Maka dapat dipastikan Islam sudah datang duluan sebagai sebuah gerakan dakwah, tapi belum punya kekuasaan politik. Baru pada masa Malikul Saleh itulah baru umat Islam di Nusantara punya kekuasaan. Anaknya Malikul Zahir itulah yang bertemu dengan seorang explorer dari Maroko bernama Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ketika sampai di Sumatera, dia mengaku dalam bukunya 2 jilid, Rihlah Ibnu Battuta, petualangan Ibnu Battuta. Dari Maroko dia pergi ke Makkah, dia tawaf, sa'i, dia umrah. Selesai itu dia pergi ke India. Dia lanjutkan petualangannya sampai ke sebuah pulau. Pulau itu bernama Samudra. Samudra disebut juga nama lain Sumatera. Dia melihat bahwa rajanya pakai jubah, pakai sorban, ada alim ulamanya, naik kuda, naik gajah, kaya raya, banyak emasnya. Dia bercerita tentang kerajaan
Islam yang hebat di bumi Aceh, Darussalam. Lalu kemudian itu menunjukkan Islam sudah diterapkan dalam bidang pendidikan, politik, dan ekonomi. Lalu kemudian di Jawa, puncak kekuasaan Islam pada masa Sultan Agung 16 sekian. Kalau Sultan Malikul Saleh 1297, Sultan Agung 16, 400 tahun setelah itu. Maka Sultan Agung membuat suatu pengadilan di Serambi Masjid. Maka pengadilan itu disebut dengan Mahkamah Serambi, karena diletakkan di Serambi Masjid. Segala masalah politik, sosial, budaya, ekonomi diputuskan berdasarkan hukum Islam. 16 sekian. 18 sekian datang Belanda, membuat 3 kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum ekonomi. Maka hukum Islam dikerdilkan hanya boleh membahas talak, cerai, dan pembagian harta warisan. 1945 kita pun merdeka. Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan kita. Tapi warisan Belanda tadi tetap tidak hilang. Ekonomi, politik, tetap dia tinggalkan warisannya sebagai warisan. Maka hari ini Bapak di dunia pengacara, SH, MH, apa yang mereka pelajari banyak? Hukum Belanda. Orang di Indonesia kalau dia mau menjadi dosen, kalau dia menjadi pakar hukum, praktisi hukum di Indonesia, dia mesti ambil S3 ke Leiden Belanda. Kenapa? Karena memang hukum kita masih pakai hukum Belanda. Jadi secara konstitusi kita merdeka, tapi secara hukum, secara ekonomi tidak. Kenapa? Karena Belanda pergi dan dia sudah mencengkramkan hukumnya untuk mengembalikan itu lagi kembali ke zaman masa keagungan Islam Sultan Agung dan Malikul Saleh. Sulitnya minta ampun, apalagi zaman sekarang. Bicara ini kalau diupload akan dikatakan ini Abdul Somad mau buat khilafah ini mau buat itu. Jadi labeling itu amat sangat mengerikan. Labeling, orang kalau salah berargumentasi dia akan paling mudah adalah melabel orang, dilabel saja. Begitu kita berbeda pendapat, apa sang label. Jadi kalau lalu dengan hiruk pikuk carut marut kacau balau sekarang ini kemana pendidikan. Nah, jadi banyak yang tidak sabar karena pendidikan ini prosesnya panjang. Saya masih percaya bahwa pendidikan bisa memperbaiki anak-anak bangsa ini. Jadi bapak-bapak yang punya tanah fokus lagi, ulang lagi, kaji dari nol lagi, buat rumah Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Karena kita tidak bisa paksa orang yang latar belakang pendidikannya senok horgronye, yang sudah dicuci oleh Belanda, yang sudah dicuci oleh liberal, sekuler, sulit. Maka kita mesti cetak bentuk ulang lagi. Kalau ada jalan tol, lalu kemudian dindingnya retak, jalannya, itu mesti dibongkar ulang. Begitu juga dengan bongkar ulang pemikiran ini. Pemikiran pendidikan mesti kita perbaiki lagi. Setelah nanti anak-anak kita punya satu kesamaan visi, bahwa dia merasa ekonomi Islam penting, selamat dari riba itu penting, bahwa dia hidup ini hanya sementara, bahwa dia merasakan, mengakui setelah hidup ini kita akan mati, bahwa segala yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu pemikiran-pemikiran sederhana yang hari ini sudah tidak ada lagi di generasi milenial. Bisa kita lihat dari update-update status, dari posting-posting. Hari ini anak muda buat video konten pendek dengan nyantainya meletakkan botol minuman. Itu kan dia sedang menunjukkan alam kubur itu nggak ada. Akhirat itu nggak ada. Dia sedang ingin berkata itu sebenarnya dengan perbuatannya itu. Jadi kalau ceramah ini kita tidak, jadi saya fokus lebih kepada balik ke pendidikan. Pendidikan anak-anak kita mesti kita perbaiki. Lalu kemudian ajarkan mereka 3, pendidikan Islami, ekonomi yang Islami, dan politik yang Islami. Insya Allah selamat. Tapi tidak semua orang satu ide pikiran dengan saya. Banyak orang mau instan, mau merubah. Ini harus kita jihad Pak Ustadz. Gimana mau jihad? Kita nggak punya senjata. Jihad dengan tablik akbar sama dengan bunuh diri.